Yang salah dalam cara pemerintah melihat demokrasi adalah salah menafsirkan sila ketiga persatuan Indonesia. Pak Jokowi paling sering itu salah. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kacau. Karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Itu maksud dari sila ketiga. Karena silanya punya persatuan Indonesia, bukan kesatuan, persatuan. Persatuan artinya kelegaan untuk meninggalkan yang partikular untuk masuk pada yang universal. Jadi sekali lagi, teman-teman Muhammadiyah, rawatlah kebangsaan ini di dalam ide perbedaan, itu maksudnya. Dan kesalahan paradigma ini juga dipelihara di DPR tuh. Timbul keangkuhan DPR. Kami mewakili rakyat, karena itu kami berdaulat. Itu tolol. Tidak pernah kedaulatan rakyat diberikan pada seseorang untuk diwakili. Yang Anda berikan pada anggota DPR bukan kedaulatanmu, tetapi kepentingan politikmu 5 tahunan itu. Kalau saya beri kedaulatan saya, maka saya tidak berdaulat lagi. Kedaulatan itu otentik, absolut, tidak boleh diwakili. Pahami itu. Jadi kalau ada anggota DPR bilang kami wakili kedaulatan rakyat, anggota DPR yang nggak pernah jadi anggota IMM. Kita mulai selalu dengan prinsip-prinsip dasar. Kita ingin supaya DPR itu menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Tapi harus dimulai dengan benahi cara dia berpikir tentang kedudukan dia. Siapa itu anggota DPR? Anggota DPR itu adalah anjing penjaga saya, anjing saya. Untuk menjaga siapa? Menjaga supaya saya tidak diterkam oleh kekuasaan. Karena itu dalam bahasa Inggris, anggota DPR namanya watchdog. Tugas dari watchdog adalah menggonggong. Itu memang. Menggonggong pada siapa? Gonggong presiden, gonggong menteri. Bukan gonggongi rakyat, tolol. This is a very simple logics. Jadi kenapa semua ini terjadi? Karena partai politik tidak punya kurikulum untuk pendidikan kebangsaan, pendidikan demokrasi. Butak huruf. Nah, itu pentingnya Muhammadiyah mensponsori paksa supaya anggota DPR itu ikut sekolah kebangsaan. Supaya mereka tidak jadi bangsat. Dasarnya itu sebetulnya. Anda bayangkan misalnya demo berhari-hari kemarin terjadi karena soal itu, persepsi masyarakat terhadap anggota DPR, kemewahan mereka berbanding langsung dengan kepapaan emak-emak. Ada kesulitan ekonomi. Siapa yang paling menderita ketika terjadi deprivasi sosial? Ya kaum perempuan. Itu emak-emak yang setiap hari dia buka dompetnya tinggal 20.000. Padahal anaknya masih 2 orang di PAUD, mesti ada jajan 10.000. Dia pergi ke ATM bolak-balik, saldonya tinggal 50.000. Sementara suaminya di PHK. Begitu dia di PHK suaminya karena tanggung jawab segera ingin cari kerja. Apa pekerjaan paling gampang? Jadi ojol. Anda di PHK hari ini, Anda punya motor, Anda hidup lagi besok. Itu yang menerangkan kenapa ojol akhirnya jadi komponen utama demonstrasi kemarin. Ojol ini adalah kelas menengah yang kemudian turun kelas karena kesulitan ekonomi. Marah. Secara sosiologis pasti marah. Banyak sarjana UI yang juga ojol
Karena dipecat dari korporasi. Korporasi nggak bisa bayar lagi itu. Kenapa? Korporasi mesti bayar pajak pada pemerintah, sementara ekonomi tidak tumbuh. Jadi kita membaca demonstrasi kemarin semacam frustrasi yang akhirnya terkanalisasi. Konyolnya, ada kawan kita ojol yang tewas. Akibatnya, kemarahan publik pindah dari DPR pergi ke pos-pos polisi itu. Gak fair juga. Dan kita tahu Jakarta tidak mempersiapkan. Kapolda pasti tidak menduga akan ada kejadian yang tak terduga itu. Nah, saya tahu Jakarta kekurangan brimob waktu itu. Bayangkan kalau keadaan itu berlanjut, yang terjadi adalah penjarahan yang akan menimbulkan ketakutan rasis. Akal sehat kita pernah berpikir sampai ke situ. Kalau itu terjadi, Indonesia, Jakarta akan mendahului Kathmandu, Nepal. Brutalisme. Jadi apa bahaya dari demonstrasi yang tidak ada pemimpin? Dengan mudah dia digiring oleh seorang yang bermental fasis. Anda nggak tahu Anda dipimpin oleh siapa. Anda dituntun oleh ide yang dieskalasikan melalui sistem media sosial. Tapi Anda nggak tahu Anda siapa pemimpinnya. Zaman 98 saya memimpin demokrasi. Saya bawa mahasiswa saya keluar dari UI, pergi ke Semanggi, berhadapan dengan aparat. Kita bikin pos dulu di tempat parkir lantai dasar Majaya dekat Semanggi itu. Diuber oleh brimob. Peluru karet memang, tapi kalau kena benjol juga. Jadi pengalaman demonstrasi ada pengalaman otentik dari setiap mahasiswa. Akhirnya setiap mahasiswa baru nunggu kapan ada demo, supaya viral. Kita membedakan itu. Demo adalah hak demokrasi, tapi viral itu berbahaya karena tidak ada ide. Semua demonstrasi yang tanpa ide berakhir dengan kerusuhan. Demonstrasi itu disebut demonstrasi satu, kalau idenya kuat, kalau pemimpinnya bermutu dan bisa dikontrol. Polisi nggak perlu hadir di situ, tentara nggak perlu hadir karena demonstrasi itu dikendalikan oleh mereka yang berpikir. Jadi kalau ada kerusuhan pasti bukan datang dari mereka yang berpikir, pasti yang lain. 98 saya bagian dari tim pencari fakta. Kita bisa bedain yang lempar molotov dengan cara itu pasti mahasiswa. Tapi yang lempar molotov dengan cara itu orang yang dilatih untuk bikin kerusuhan. Bisa saya bedain. Sekarang Anda lihat dalam beberapa temuan media massa, yang lempar molotov itu orang yang jadi orang luar. Kan gak mungkin mahasiswa punya ide untuk membakar shelter busway yang tempat dia setiap hari nunggu bis di situ. Jadi kita mau pisahkan sejak sekarang. Demonstran itu berakal, provokator itu dungu. Harus dibedakan. Karena keadaan ini adalah keadaan anomi, keadaan tanpa nama, keadaan tanpa hukum. Ketika semua orang ingin mengambil kesempatan dari keadaan kepapaan kita secara ekonomi. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.